Hah? Makanya laki jangan kawin 2 perempuan. Nanti bingung keluarga yang mana yang kawin. Makanya Yesus bilang dari awal, dan juga harus diberitahu, perempuan jangan mau dong dijadikan istri kedua, harusnya kan? Nanti pasti ada yang tanya perempuan, kan perempuan lebih banyak. Kata kita bukan cuma 1:5, sekarang bakal 1:7, gimana yang lain? Kalian kalau memang tidak bisa dapat di dunia ini, Yesus berjanji bahwa dia bakal jadi suaminya kalian. Loh, nggak lebih privilege? Harusnya kita bersiap. Pengajaran singleness perlu diajar, perlu juga diajarkan, beritahu persiapkan mereka untuk single. Zaman dulu saya selalu pokoknya, ya saya punya teman yang punya karunia macomblang. Itu karunia dulu. Itu dia plegat itu. Itu cuma Tuhan. Jadi ada orang yang suka jodoh-jodohin orang. Ini istri saya termasuk salah satu yang jago. Sampai dia lupa, satu kali saya punya ada murid yang sudah menikah, dia mau kasih jodoh sama orang lain, karena dia sudah menikah. Dia lupa, dia pikir masih gadis. Nah, you don't play God. Nggak perlu kan? Sebab keluarga itu Tuhan percayakan buat kita, men. Itu harta paling besar. Nah, mari saya beritahu saya. Ini penting sekali keluarga. Mengapa? Sebab lewat keluarga inilah Tuhan menyatakan, ini dia, the community of God in this world. Di keluarga inilah kemudian Tuhan mau bilang begini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu kelihatan dalam keluarga. Di keluarga inilah, makanya kan kalau kita konseling pernikahan kita bilang, keluarga jalan terpintas untuk melihat kekekalan. Jalan pintas untuk lihat surga di keluarga. Tapi jalan pintas lihat neraka juga di keluarga, bisa-bisa. Itu tergantung bagaimana modelnya itu keluarga. Tergantung bagaimana saudara bangun keluarga itu. Saya telah berjalan sebagai seorang hamba Tuhan muda, telah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, telah bertemu dengan keluarga dari satu tempat ke tempat yang lain. I have seen in my life kehidupan yang poranda karena cuma tidak menyadari bahwa itu pemberian Tuhan yang harus dihargai. Suami telah menolak semua pemberian Tuhan, kemudian lakukan apa saja yang mereka mau lakukan. Mereka lupa bahwa sebenarnya itu adalah hak kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. It's a privilege to have a family. Kenapa hancurkan keluargamu? Apa hubungannya 3 hal yang Tuhan berikan buat kita di dalam kita dengan 3 hal yang Tuhan percayakan di dalam kita? Ternyata begini. Di dalam keluarga, disitulah 3 hal dahsyat itu kita pelajari, kita operasikan, kita jalankan, kita hidupi, kita nikmati, kita makan buahnya, kita alami di situ. Apa itu? Di keluarga kita rasakan kerajaan Allah terjadi. Ketika Tuhan memerintah, Alkitab bilang begini, damai sejahtera ada di situ. Ketika Tuhan memerintah, kasih ada di situ. Amin. Ketika Tuhan memerintah, keterbukaan, kekudusan, kebaikan ada di situ. Ketika Tuhan memerintah, semua yang baik terjadi di situ. Sebab bobotnya kemuliaan. Amin. Betul ya? Di keluarga. Apalagi? Di keluarga penyembahan terjadi. Coba. Baca Alkitab saudara. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka disebut dengan nama keluarga one by one. Dan mereka semua sebenarnya adalah imam. Jangan percaya kalau yang berkata hanya orang yang sekolah pendeta adalah imam. Semua keluarga adalah imam. Sebab the kingdom of God is the royal priesthood. A kingdom which have citizens, all of them are priests. Kita semua adalah imam. Di mana di dalamnya kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Penyembahan yang tiada hentinya di hadapan Tuhan. Itu keluarga kerajaan. Oh ya, ya, penyembahan. Anak-anak kecil tuh gampang, ngajar penyembahan dan pujian kan gampang. Puji mereka, sayangi mereka. Itu awal penyembahan semua itu. Come on, that's true. Kalau kita ajar, ini orang Ambon bilang kita melawan terus di muka mereka, kita berantem terus di muka mereka, they learn easily about hatred. They learn easily about wickedness, about revenge, about vengeance.
Dia belajar dari situ tentang dendam, kemarahan, kebencian. Dia belajar itu. Dia lihat orang tuanya seperti itu. Tapi kalau lihat orang tuanya saling puji, saling appreciate, saling apa lagi? Ya, saling menghargai, respect. Itu mereka dengan sendirinya akan punya penyembahan yang khusus. Oh yes. Makanya pelajari di Alkitab. Anak kecil yang menyembah, bungkamkan musuh-musuh. Pernah lihat itu? Anak kecil tidak menyembah biasa. Kalau dia punya orang tua kurang ajar, susah mereka menyembah. I've seen that. Penyembahan datang kalau kita mengerti firman Tuhan. Betul kan? Di keluarga juga firman Tuhan diajarkan terbaik. Pelajari Alkitab. Sekolah Alkitab terbaik di rumah. Sekolah Alkitab terbaik di mana? Di rumah. Oh ya, saya kadang-kadang duduk baca Alkitab sama anak-anak. Saya jelaskan Kingdom of God dari Matius 5 sampai Matius 7. Per perikop saya ajarkan buat mereka. Ini yang Alkitab maksudkan. Ini kalau Tuhan memerintah ini. Mereka tanya, saya question, saya jawab mereka. Kita duduk, kita jelaskan kepada mereka. Sebab Alkitab bilang ini. Ajarkan anak-anakmu pada waktu mereka duduk, waktu mereka berdiri, mereka berjalan, mereka berbaring, waktu sedang makan, ajarin mereka firman Tuhan. Again, back to basic again, bahwa sebenarnya adalah kita kalau mengerjakan tanggung jawab kita dengan benar, semua yang Tuhan percayakan sedang terlaksana. Satu kali saya sedang berkhotbah, judulnya adalah keluarga yang ideal. Which is judul khotbah saya keluarga yang ideal. Jawabannya nggak ada keluarga yang ideal. Adanya adalah begini, kalau sudah melakukan firman Tuhan, that is ideal. Saudara adalah lakukan firman Tuhan. Sementara saya khotbahkan hal tersebut, ada ibu yang menangis. Dia nangis sepanjang saya berkhotbah. Dia bilang begini, setelah selesai khotbah dia ketemu saya, dia bilang begini, Pak, semua yang Bapak khotbahkan saya amin. Tapi kenapa Tuhan kejam begitu? Tuhan tidak beri kesempatan buat saya untuk mengalami. Saya besar dari keluarga yang berantakan. Ayah saya kawin 3 kali. Dan saya adalah anak kedua dari 17 bersaudara yang ayahnya punya karena kawin 3 kali. Start to cry. Dan dia berkata, kemudian waktu saya menikah, kalau saya tidak punya contoh yang lain, setiap kali saya lihat suami saya mulai curang, saya tinggalkan suami saya lari pergi kemana aja. Kemudian kalau dia panggil lagi, saya kembali pulang. Saya membesarkan 3 orang anak laki-laki saya. Dia punya 3 anak laki-laki. Mereka semua benci pada ayahnya, benci kepada saya. Tidak pernah mau dengar apa yang saya katakan. Hari ini tiap saya lihat mereka, saya menangis karena mereka tidak pernah dengar apa yang saya katakan. Kemudian saya tahu dalam hati saya, begitulah orang, mereka tidak nikmati anak-anaknya. Have you read your Bible? If you don't enjoy your children, it means you're under curse.